Anggota Komisi 1 DPR RI Andi Najmi Fuaidi Eza sangat kecewa dalam menanggapi penjelasan Kominfo dan BSSN terkait diretasnya Sistem Pusat Data Nasional pada rapat Komisi 1 DPR RI dengan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi pada hari Kamis 27 Juni 2024 bertempat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sistem Pusat Data Nasional PDN sempat tidak dapat dioperasikan untuk sementara akibat serangan ransomware. Hal ini menjadi topik pembahasan dalam rapat kerja kali ini. Selama sekitar 1 minggu, sistem dan layanan publik lainnya tidak dapat dioperasikan karena serangan ransomware BrainCyber. Kalau ada crisis center bisa lebih terpadu. Yang kedua, 282 instansi itu juga bisa mengadu dan dipandu untuk memulihkan data-data mereka di database masing-masing atau di server masing-masing. Saya tidak kebayang 282 klien ataupun pengguna dari Pusat Data Sementara Nasional itu saat ini harus mengadu kemana kalau tidak ada yang namanya crisis center. Silakan Pak Andi Najmi Fuaidi, silakan. Terima kasih pimpinan, para anggota yang saya hormati. Ini waktunya udah masuk maghrib. Bapak Menteri, Pak Wamen, beserta para jajaran, Kepala BSSN dan jajarannya. Saya mohon maaf, kali ini saya tidak bisa memberi apresiasi terhadap dua institusi ini karena jujur saya sangat kecewa. Bapak punya kewenangan begitu hebat, punya otoritas begitu hebat, tapi hari ini masyarakat yang di dalamnya mungkin data-datanya itu juga ada di instansi-instansi yang sedang bermasalah ini, itu harusnya dilindungi dengan baik. Tapi hari ini harus menyatakan kecewa. Yang kedua, saya melihat penjelasan hari ini kok seperti kalau saya itu mau pulang ke rumah. Saya tinggal di Kebagusan. Kalau saya mau nyampe rumah, saya melihat itu terplanteng, itu namanya kabel, Pak. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ketemu di satu titik, dilihat nggak indah, semrawut nggak karu-karuan. Tapi itu kan kabel itu kan, Pak. Nah, setelah mendapat penjelasan sore ini kok sepertinya peta jalan menuju Pusat Data Nasional kok nampaknya mirip-mirip seperti gambar kabel yang selalu saya lihat kalau pulang ke rumah itu, Pak. Pertanyaan saya ini, kira-kira ini PDN ini bisa terselamatkan enggak, Pak? Kalau PDNS-nya aja seperti ini, PDNS ini bagian dari peta jalan menuju PDN. Saya tidak membayangkan bagaimana sedihnya Pak Jokowi ini, karena ini salah satu dari proyek strategis yang dibanggakan beliau. Yang kedua, ini kan bukan peristiwa yang pertama, peristiwa yang berulang. Saya juga sudah membaca lembaran yang disampaikan oleh BSSN. Ternyata juga sudah beberapa kali memberikan nons itu. Kalau orang sakit jantung saja, Pak, serangan anfal itu pakai indikasi. Dan itu setiap dokter pasti akan mewarning. Saudara, karena posisi seperti ini, sudah di ring sekian, sudah bypass, maka harus begini-begini. Dan itu relatif bisa memprediksi. Nah, ini apalagi ini soal urusan negara. Tentu kan harus lebih mudah, lebih gampang untuk melakukan prediksi itu. Tapi kok tetap harus berulang? Ini motifnya kira-kira seperti apa sih yang dilakukan? Kok bisa berulang begini? Yang ketiga, peristiwa ini kan juga belum lama terjadi. Dan ini menerpa salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia, BSI. Akibat peristiwa itu, 2 orang direksi BRI diberhentikan. Tapi saya tidak bermaksud bahwa kebijakan yang dialami oleh BSI harus juga terjadi di 2 institusi ini. Saya hanya sekedar menginformasikan bahwa ini terjadi, apalagi kalau di luar. Saya kira itu bentuk pertanggungjawabannya lebih luar biasa lagi. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih yang terhormat Bapak Andi Najmi.
dilibatkan secara katakanlah bagaimana rancangannya, karena ini kan mungkin kami juga mungkin bisa dijawab sama Keminfo nanti. Secara fisik dan desain ininya memang waktu itu awal-awal kita tidak dilibatkan, tapi setelah itu kita koordinasi karena kita tiap hari monitor juga ya, baru kita koordinasi terus untuk bagaimana situasinya. Dilibatkannya kapan dan dalam kapasitas apa, Pak? Karena kita harus memonitor traffic yang ada. Jadi Sebagai monitoring saja atau terlibat di dalam proses pengelolaan keamanannya, Pak? jadi kembali ke undang-undang tadi, peraturan tadi, Pak. Memang kita karena mereka penyelenggara itu tanggung jawab mereka. Kita membuat standar untuk mereka ikuti, dan kita melaksanakan monitoring dari Ragunan terhadap sistem yang ada di situ sejauh itu, Pak. Jadi tugasnya BSSN hanya monitoring seperti patroli aja? Ya bisa seperti itu, tapi karena ini memang pusat data sementara ini